Bu dosen cantik, janda berkelas, cerita dewasa romantis netizen. Kenalin, nama gue Bima. Gue kuliah di sebuah universitas negeri di Surabaya. Umur gue sekarang 24 tahun dan udah di semester akhir. Selama kuliah, gue kagum banget sama salah satu dosen cewek yang ngajarin gue. Menurut gue dia beda dari yang lain. Selain cantik, Mbak Rina juga punya kepribadian yang baik banget. Dari awal kuliah, dia udah nunjukin sikap yang beda ke gue. Sebutin aja namanya Mbak Rina, bukan nama asli sih. Umurnya memang lebih tua dari gue, sekarang dia 34 tahun. Tingginya sekitar 168 cm, cukup tinggi buat ukuran cewek. Dia selalu berpakaian rapi dan kadang agak ketat, bikin dia kelihatan makin mempesona. Ciri khas rambut hitam panjang yang dibiarkan terurai bikin gue makin jatuh hati sama dia. Jujur aja, sebagai cowok normal, siapa sih yang gak suka lihat pemandangan indah di depan mata? Tapi, Mbak Rina ini udah janda dan punya anak satu yang masih sekolah di taman kanak-kanak. Singkat cerita, mulai semester 4 gue udah mulai deketin dia. Berharap perasaan gue bisa gue ungkapin. Masuk semester 5, kedekatan gue sama dia makin intens karena kebetulan Mbak Rina jadi dosen pembimbing skripsi gue. Hari demi hari, hubungan kita makin akrab. Gue sampai manggil dia Mbak Rina pas di luar kampus. Selama jadi dosen pembimbing, gue nggak sia-siain kesempatan buat ngungkapin isi hati gue. Suatu hari, gue pusing banget sama materi skripsi di bab 4. Gue langsung hubungi dia. Mbak, lagi di mana sekarang? Gue mau konsultasi nih. Ada sebagian materi yang gue nggak ngerti, kata gue. Aku lagi di rumah, jawab Mbak Rina. Terus gimana nih? Tanya gue. Ya udah, kamu ke rumah aku aja, katanya. Oke Mbak, sekarang aku langsung berangkat ya, jawab gue. Beberapa saat kemudian sampailah gue di rumah Mbak Rina. Gue kaget banget lihat penampilan Mbak Rina beda banget. Dia pakai t-shirt lengan pendek sama celana santai. Pas Mbak Rina ngiket rambut, ada pemandangan yang bikin hati gue deg-degan banget. Hampir seharian gue di rumah Mbak Rina ngerjain skripsi, tentu dengan bimbingan dia. Setelah semua selesai, gue coba ngobrol di luar pelajaran. Akhirnya, gue beraniin diri buat ngungkapin isi hati. Pas gue ungkapin perasaan gue, dia cuma diam gak kasih jawaban pasti. Dia bilang butuh waktu dan obrolan yang lebih serius antara kita berdua. Besoknya, gue buru-buru berangkat ke kampus. Pas nyampe kampus, Mbak Rina udah datang duluan dan senyum buat gue. Pagi itu penuh kebahagiaan. Selamat pagi Mbak Rina yang manis, sapa gue. Dia pun balas senyum dengan manis banget. Senyummu melemahkan iman gue hari ini, kata gue pas ngasih salam ke Mbak Rina. Dia kelihatan tersipu saat gue sapa pagi itu. Baru dikasih kata-kata kayak gitu aja, Mbak Rina udah baper. Gue beraniin diri buat godain dia dengan panggil sayang. Hus, jangan keras-keras, nanti mahasiswa lain denger, bisik Mbak Rina. Nggak apa-apa, aku udah siap kok, sambung gue. Serius nih, tanya Mbak Rina penasaran. Emangnya kamu nggak malu kalau suatu saat nanti kamu nikah sama aku? Tanya dia serius. Nggak malu Mbak, saya sih mau-mau aja, jawab gue. Mbak Rina diem sejenak. Beneran nih, tanya dia lagi. Beneran Mbak, tapi kan masih butuh obrolan yang lebih serius lagi, jawab gue. Setelah itu gue nggak pulang dulu. Gue masih pengen ngobrol sama Mbak Rina terkait pembicaraan tadi pagi. Siapa tahu gue jadi suaminya beneran. Harapan gue tinggi. Tapi apa mungkin hal itu terjadi? Entahlah, gue jalani aja dulu apa adanya. Gue coba WA Mbak Rina mau ngajak makan di luar. Siapa tahu dia nggak sibuk hari ini. Dan alhamdulillah, dia nggak sibuk dan mau gue ajak makan di luar. Selang beberapa menit, Mbak Rina datang, lalu kita pergi ke sebuah rumah makan. Di sana gue bahas lagi obrolan tadi pagi. Jadi gimana Mbak? Tanya gue. Yang gimana sih Bima? Tanya balik Mbak Rina.
Soal tadi pagi, Mbak. Masa ya udah lupa? Maksud kamu hubungan kita menuju ke jenjang yang lebih serius? Ya, sebenarnya pengen sih, jawabnya. Kan tadi pagi Mbak udah bilang kalau udah siap menikah sama gue. Tapi apa Mbak? Tanya gue penasaran. Nggak enak aja. Apa kamu bener-bener mau menerima Mbak yang udah kayak gini? Mbak udah punya anak. Apa kamu bisa jadi ayah tiri buat anak Mbak nanti? Terang Mbak Rina. Itu semua nggak jadi soal buat gue Mbak. Gue udah ikhlas mencintai Mbak Rina dengan sepenuh hati. Jawab gue meyakinkan. Gue siap menerima apa yang ada pada Mbak, termasuk jadi ayah tiri, jelas gue. Mbak percaya sama kamu. Lihat dari mata kamu bener ikhlas sayangi Mbak, sambung Mbak Rina. Nanti malam kamu bisa nggak ke rumahku? Tanya Mbak Rina. Buat apa Mbak? Tanya gue. Ya udah, datang aja. Sekalian aku kenalin sama anakku. Siapa tahu nanti kamu malah cepet akrab sama dia, ucap Mbak Rina. Boleh deh kalau gitu. Tapi nginep ya, canda gue. Maksudnya, tanya Mbak Rina sambil tersenyum. Siapa takut? Gue gitu loh, jawab gue sambil tertawa. Dasar kamu ya, mulai nakal, sambungnya sambil mencubit lengan gue. Aduh, sakit tahu. Biarin, makanya jangan nakal, jawabnya manja. Setelah itu gue antar Mbak Rina balik ke kampus. Sampai ketemu nanti malam ya, ucap Mbak Rina. Siap sayang, sahut gue lalu gue pulang ke kos buat istirahat. Singkat cerita, malamnya gue ke rumah Mbak Rina dan rencana mungkin nginep di sana. Sebelumnya, gue dan Mbak Rina udah kontak-kontakan. Gue kabarin kalau malam ini gue mau datang ke rumahnya. Dan dengan senang hati Mbak Rina bilang, aku tunggu Bima sayang, awas kalau nggak jadi, kata Mbak Rina lewat telepon. Sekitar jam 7 gue pergi ke rumah Mbak Rina. Setibanya di sana, gue disambut di depan rumahnya. Mbak Rina kelihatan cantik banget, mirip anak kuliahan. Gue bener-bener terpesona malam itu. Cantik banget tumben, sapa gue sambil canda. Ah, gombal. Emang kemarin-kemarin gak cantik apa, sahutnya. Ya udah, cantik sayang, tapi malam ini lebih cantik, jawab gue. Ya udah, ayo masuk dulu, nanti aku kenalin sama anakku, ucap Mbak Rina. Malam itu, gue kenalan sama anaknya Mbak Rina yang masih kecil dan lucu. Gue nemenin dia main sebelum dia tidur. Pas dia udah tidur, gue dan Mbak Rina ngobrol lagi. Dia bahas lagi obrolan saat makan siang tadi. Malam makin sunyi. Kulihat jam dinding udah nunjukin pukul 11 malam. Tiba-tiba aja Mbak Rina mulai salah tingkah. Bima, kamu mau kan malam ini nginep di sini? Mbak takut habis ada tetangga yang meninggal tadi pagi, ucap Mbak Rina minta. Serius? Emangnya nggak apa-apa kalau gue nginep? Nggak apa-apa kok. Aman di sini. Mbak juga pengen banget segera ada laki-laki yang selalu jagain Mbak dan anak Mbak, ujar Mbak Rina bikin gue makin baper. Oke, asalkan Mbaknya aman, apa aja gue lakuin, jawab gue. Terima kasih ya Bima, sahut Mbak Rina sambil megang tangan dan nyandarin kepala di bahu gue. Bener-bener suasana jadi sangat romantis saat itu. Mbak Rina sedikit cerita tentang masa lalunya dan hari ini adalah hari yang udah lama dia inginkan. Dia bener-bener merasa nyaman sama gue dan berharap hubungan kita bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius. Kita berdua akhirnya larut dalam suasana yang hangat dan penuh cinta. Setelah mendengar kisah Mbak Rina, gue respon dengan pertanyaan, apa, mau dimulai dari sekarang? Tanya gue berbisik. Boleh juga tuh, mumpung Alia udah tidur, bisiknya lembut. Entah kenapa, bisikan itu jadi lampu hijau buat gue. Mbak Rina tiba-tiba meraih tangan kanan gue dan meletakkannya di pundaknya. Gue gak mau buang-buang waktu, gue segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Mbak Rina memberikan segalanya pada gue. Malam semakin larut, Mbak Rina meminta gue menyelesaikan dengan cepat dan sempurna. Dia memandang gue dan memberikan senyuman manis, senyuman penuh kebahagiaan dan kejayaan memuji kinerja dan aksi gue. Gue sangat bahagia bisa menyelesaikan tugas berkebun bersama-sama dengan Mbak Rina
dosen pembimbing skripsi gue. Setelah kejadian itu, hubungan kita semakin serius. Singkat cerita, akhirnya gue wisuda tepat waktu. Hubungan gue dengan Mbak Rina berlanjut ke pelaminan. Setelah gue wisuda, gue meminang Mbak Rina sebagai istri gue. Dia terlihat begitu bahagia. Buat gue, cinta gak kenal umur atau status. Mbak Rina adalah wanita yang selalu ada buat gue, selalu mendukung dan membimbing gue, bukan cuma dalam akademis tapi juga dalam hidup. Banyak yang mungkin meragukan keputusan gue, tapi gue yakin apa yang gue rasakan itu tulus. Cinta yang sebenarnya datang dari hati, bukan dari label atau status. Gimana menurut kalian, apakah gue salah mencintai wanita yang lebih tua? Apalagi dia janda dan punya 1 anak. Apakah keputusan gue untuk menikahinya sudah benar atau justru salah?